Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu untuk membahas pelajaran kimia, yakni materi tentang sel elektrokimia bagian 1. Pada pertemuan kali ini ada 2 kompetensi yang harus kita capai, yakni kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Untuk kompetensi pengetahuannya, yakni mengevaluasi proses yang terjadi dalam sel elektrokimia, yaitu menghitung potensial sel, reaksi pada sel volta dan sel elektrolisis, proses lapisan logam yang digunakan dalam kehidupan. Untuk kompetensi keterampilannya, yakni mengintegrasikan antara hasil perhitungan E0 sel dengan proses yang terjadi dalam sel elektrokimia, yakni menghitung E0 sel, reaksi pada sel volta dan sel elektrolisa, proses pelapisan logam, reaksi yang digunakan dalam kehidupan. Adapun indikator kompetensi pengetahuannya bisa dilihat ada 3, sedangkan indikator kompetensi keterampilannya juga ada 3. Nah, bisa dilihat. Langsung ke materi. Sel elektrokimia. Nah, sel elektrokimia adalah alat yang memanfaatkan reaksi kimia untuk menghasilkan energi listrik ataupun sebaliknya. Nah, sel elektrokimia itu ada 2 jenis, yakni sel volta dan sel elektrolisis. Pada sel volta, proses yang terjadi adalah menghasilkan listrik dari reaksi redoks. Jadi reaksi redoks bisa menghasilkan listrik. Nah, seperti itu. Contohnya sel Leslan, baterai perak oksida, baterai merkurium 2 oksida, kemudian aki, baterai seng itu biasa itu ya. Nah, itu adalah contoh dari sel volta. Kemudian sel elektrolisis, yakni menghasilkan reaksi redoks dari listrik. Jadi merubah dari reaksi kimia menjadi listrik. Contohnya adalah proses penyepuan logam. Nah, misalnya penyepuan emas ya, penyepuan besi ya, supaya lebih awet. Ya, disepuh menggunakan bahan yang tidak mudah berkarat. Kemudian kita bahas yang pertama tentang sel volta. Sel volta merupakan sel elektrokimia yang menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia. Nah, sel volta disusun menggunakan 2 buah elektroda logam, yakni logam Cu sebagai katoda positif dan logam Zn sebagai anoda dan dihubungkan dengan jembatan garam. Jadi sel volta itu ada 2 buah logam yang berfungsi sebagai elektroda ya. Satunya adalah positif, yang satunya negatif. Nah, masing-masing dimasukkan kepada larutan tertentu dan dihubungkan dengan jembatan garam. Nah, adapun reaksi redoks dari sel volta itu adalah sebagai berikut. Ya, ini yang untuk oksidasinya Zn terurai menjadi Zn2+ ditambah 2E-. Nah, oksidasi itu adalah proses pelepasan elektron ya, sehingga Zn yang semula itu netral, nah, ternyata melepaskan 2 elektron. Berarti Zn ini teroksidasi. Kemudian Cu ini kekurangan elektron ya, kebanyakan proton, Cu2+ ya. Itu sehingga dia perlu menambahkan 2 elektron sehingga dia itu menangkap elektron sehingga mengalami reduksi. Seperti itu. Sehingga elektron berpindah dari Zn ke Cu2+ sehingga menyebabkan aliran listrik. Ini gambar skema dari sel volta ya. Di sini diketahui logam Zn dicelupkan dalam larutan zinc sulfat ZnSO4 ya, sebagai bagian kiri, sedangkan logam Cu, elektroda Cu dicelupkan dalam larutan kuprum 2 sulfat CuSO4 di bagian kanan, seperti itu. Terhubung menggunakan jembatan garam ya.
seperti tabung yang terbalik itu, tabung U yang terbalik. Nah, sehingga dari sini akan menghasilkan energi listrik. Kemudian ada istilah potensial sel. Potensial sel itu adalah beda potensial yang terjadi antara kedua elektroda sel. Ya, itu. Tadi kan elektrodanya ada katoda dan anoda, sehingga beda potensial antara kedua elektroda disebut sebagai potensial sel. Di mana potensial sel dirumuskan E katoda dikurangi E anoda. Contoh, pada sel volta diketahui dua elektroda Zn dalam larutan Zn2+ dan elektroda Cu dalam Cu2+. Ya, seperti itu. Zn2+ tambah 2 elektron menghasilkan Zn memiliki potensial sel min 0,76 volt. Kemudian Cu tambah 2 elektron menghasilkan Cu dengan potensial sel plus 0,34 volt. Tugasnya pertama, tentukan elektrode sebagai yang berfungsi sebagai anoda dan katoda. Yang B, tentukan potensial selnya. Yang C, tuliskan reaksi pada sel volta. Untuk yang pertama, elektroda apa yang berfungsi sebagai anoda dan katoda. Supaya lebih mudah untuk mencarinya, nah, yang berfungsi sebagai anoda itu adalah yang negatif, sedangkan yang katoda adalah yang positif. Diketahui tadi bahwasanya yang negatif adalah Zn, sedangkan yang positif adalah Cu. Ya, berarti yang berfungsi sebagai anoda adalah Zn, sedangkan yang katoda adalah Cu. Kemudian menghitung potensial sel, berarti katoda dikurangi anoda. Nah, potensial sel katodanya tadi sudah ada 0,34 dikurangi potensial sel anoda, berarti min potensial anodanya kan min, berarti min 0,76. Hasilnya 1,1 volt. Adapun reaksi redoksnya tadi kan sudah diketahui bahwasanya Cu itu kekurangan elektron, sehingga dia akan menangkap elektron. Kalau menangkap itu adalah plus, ya, plus. Berarti Cu2+ tambah 2 elektron akan menghasilkan Cu, di mana potensialnya adalah tetap, yakni 0,34 volt. Sedangkan Zn itu bersifat oksidasi, dia itu melepas elektron. Kalau melepas berarti terurai, sehingga kalau tadi diketahui Zn2+ tambah 2E menghasilkan Zn adalah min 0,76, kalau pada reaksi oksidasi Zn-nya dibalik, sehingga Zn terurai menjadi Zn2+ tambah 2 elektron min, sehingga potensialnya pun juga harus dibalik. Yang semula itu min 0,76 volt menjadi plus 0,76 volt. Kalau ditambahkan, ya, sehingga menjadi nilainya 1,1 volt. Sedangkan elektronnya saling menghilangkan, ya, karena dipisahkan oleh tanda panah, saling menghilangkan. 2 elektron di kiri dengan 2 elektron di kanan panah akan saling menghilangkan. Baik, demikian materi pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.